tidak? Apa maksud ibu memanggil Amira ke sini? Tidak tahu, Bu. Nah, tadi kan ibu memberikan tugas kelompok ya. Kemudian ibu meminta untuk anak-anak harus saling bekerja sama. Tapi ketika ibu pantau dari sini, ibu melihat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mereka saling bekerja sama. Tapi pas di kelompoknya Amira, ibu melihat Amira tidak mau bekerja sama, tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Sementara yang teman yang lain, mereka bekerja sendiri, Amira bekerja sendiri juga sebelah sini, ya. Sekarang ibu mau bertanya, apakah Amira mempunyai alasan tertentu mengapa Amira melakukan hal itu? Saya lebih suka bekerja sendiri, Bu. Saya tidak suka untuk pemikiran saya diikuti oleh teman lain. Oh, seperti itu. Nah, sekarang ibu mau tanya ke Amira. Dulu waktu kita awal-awal mengadakan pembelajaran, Amira masih ingat tidak bahwa kita pernah membuat kesepakatan kelas? Iya, Bu, saya ingat. Kalau Amira masih ingat, coba sebutkan salah satunya. Bekerja sama. Nah, bekerja sama. Jadi dulu itu kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Di antaranya yang pertama, tidak boleh buang sampah sembarangan di kelas. Kemudian kesepakatan kita yang kedua, tidak boleh makan dalam kelas. Kemudian yang Amira bilang tadi, yaitu bekerja sama. Sekarang apa yang telah kita buat, apa yang telah kita sepakati bersama dulu, konsekuensinya harus kita laksanakan, nak. Harus kita lakukan atau kita terapkan di kelas. Jadi kita telah sepakati bahwa kita harus bekerja sama. Jadi dalam praktiknya di kelas, Amira juga harus menunjukkan sikap saling kerjasama dengan teman. Apalagi dalam tugas kelompok seperti tadi, ya. Kemudian manfaat kerjasama itu juga banyak. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu kerjasama itu dapat memudahkan kita untuk menyelesaikan sesuatu. Contohnya ibu contohkan, tadi kan Amira datang, kemudian ibu meminta bantuan untuk membersihkan halaman. Kira-kira Amira bisa tidak membersihkan halaman sekolah ini sendiri? Tidak bisa. Kemudian datang lagi teman yang lain, kemudian ibu meminta untuk mereka membantu Amira. Hasilnya seperti apa? Pekerjaan lebih cepat selesai, ya. Jadi kerjasama itu seperti itu, nak. Kita tidak boleh, tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan orang lain, ya. Seperti itu juga dengan kerja kelompok atau tugas kelompok yang ibu berikan tadi. Kalau kita bekerja sama, pekerjaan kita akan cepat selesai. Kemudian bekerja sama dalam kelompok itu artinya kita menyatukan ide-ide, menyatukan persepsi-persepsi yang berbeda menjadi satu kesepakatan bersama. Jadi dari teman yang satu sampaikan idenya seperti apa, teman yang satu sampaikan idenya seperti apa. Kemudian kita pilih mana yang cocok, itu yang kita ambil jawabannya, seperti itu, ya. Amira, ibu ingin bertanya lagi ya. Dari kesepakatan yang Amira sebutkan tadi, yaitu bekerja sama, apakah Amira sudah meyakini kesepakatan tersebut? Iya, Bu. Nah, jika Amira sudah yakin, apakah Amira akan memperbaikinya? Iya, Bu. Saya akan memperbaiki. Bagaimana atau sikap apa yang Amira akan tunjukkan bahwa Amira sudah memperbaikinya? Saya akan menunjukkan sikap saling berbagi, Ya. bantu teman, dan bekerja sama dalam kelompok. Sekarang yang terakhir ya Amira, pertanyaan ibu. Kira-kira Amira ini ingin jadi orang seperti apa? Jadi orang yang berguna dan disenangi banyak orang, terutama teman-teman saya. Jadi jika Amira ingin menjadi orang yang berguna, ingin disenangi oleh teman-teman, ingin disenangi oleh banyak orang, Amira harus menunjukkan sikap dan perilaku juga yang baik, ya nak. Menunjukkan pribadi yang baik sehingga Amira itu menjadi contoh oleh orang lain
menjadi contoh oleh teman-teman lain, dan yang terpenting harus bisa menjalin atau membina hubungan kerjasama bersama teman-teman, ya. Bagaimana tanggapan Amira tentang proses restitusi hari ini? Terima kasih Amira. Assalamualaikum Sisi. Apakah Sisi tahu mengapa Sisi diundang ke sini? Menurut Sisi, apakah perbuatan Sisi itu benar atau salah? Salah. Kalau Sisi tahu itu salah, mengapa Sisi melakukannya? Oh, malah jalan ke sana ya, karena tempat tempatnya jauh. Nah, sekarang dengarkan Ibu ya. Dulu Ibu juga pernah melakukan apa yang Sisi lakukan tadi, ya. Ibu membuang sampah plastik itu di lantai, ya, bukan pada tempatnya. Kemudian tanpa sepengetahuan Ibu, ada anak kecil yang berlarian dan menginjak sampah tersebut hingga ia terjatuh dan kepalanya berdarah, ya. Pada waktu itu Ibu merasa takut, ya. Ibu merasa bersalah, ya, karena Ibu harus bertanggung jawab dengan apa yang telah Ibu lakukan tadi. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah Sisi mau seperti apa yang Ibu alami tadi? Tidak. Nah, kalau memang Sisi tidak mau mengalami hal yang sama seperti Ibu, apa yang akan Sisi lakukan? Membuang sampah harus pada tempatnya, ya. Nah, ada lagi yang Ibu mau tanyakan ya. Dulu kita pernah membuat kesepakatan kelas. Apakah Sisi masih ingat? Ya Bu, saya paling ingat. Ingat. Kalau Sisi ingat, coba Sisi sebutkan apa saja kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Kesepakatan kelas yang Sisi masih ingat ya. Salah satunya tidak boleh buang sampah sembarangan, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, karena di kelas itu sudah ada tempat-tempat sampah yang disediakan, ya. Di halaman sekolah juga sudah banyak tempat sampah yang disediakan. Jadi walaupun jauh, kita harus patuh pada aturan, kita patuh pada kesepakatan yang telah kita buat lalu, ya, bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi semua kesepakatan kelas yang telah kita buat itu harus kita laksanakan dan harus kita terapkan di kelas maupun di sekolah kita, ya. Dari kesepakatan yang Sisi sebutkan tadi, apakah Sisi sudah meyakininya, Nak? Jika Sisi sudah meyakininya, apakah Sisi bersedia untuk memperbaikinya? Ya Bu, saya akan memperbaikinya. Jika Sisi memperbaikinya, berarti Sisi menunjukkan hal apa? Saya akan bertanggung jawab dan melaksanakan yang pernah kita buat. Jadi Sisi akan bertanggung jawab dan akan melaksanakan semua kesepakatan yang telah kita buat di kelas, ya. Bagaimana tanggapan Sisi tentang proses restitusi hari ini? Saya sangat takut dan menyadari bahwa apa yang saya lakukan tadi itu salah. Terima kasih Bu sudah menegur saya. Saya lebih baik lagi. Sama Sisi, terima kasih ya.